Alright, so hello semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Today we are in meeting 4, which is there is no virtual meeting. So that's why I made this video to make you clear about the explanations of the material of today. All right. So how are you there? Hopefully you are fine. And Alhamdulillah, now I'm feeling very good. And I'm very excited to share the material of today. Okay, this is our agenda of today. So the first one is that you have to download the material in ruang materi di MyBest. Okay, setelah itu you can read by yourself, and if there are any questions, you can ask me. Actually, I will explain it to you later on after this. Next, in the material, there is vocabulary focus. And the vocabulary focus explain about tenses. Jadi di vocabulary fokusnya itu menjelaskan tentang the difference between simple past tense dan juga simple present perfect tense. Hopefully saya sudah bikin video juga di YouTube, so you can enjoy the video dan bisa mengetahui perbedaan antara simple past tense dan simple present perfect tense. Itu gimana sih dan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan. So you have to watch the video. Next, because this is no meeting at all, you have to do several activities. The first one is that download the material and read the text. And then the second, you have to go to ruang diskusi MyBest, and there is some guidelines. So you have to make sentences, simple past tense and simple present perfect tense. And I will also explain it after this. Next, I will give you quiz. So if there some possibilities, karena saya yakin banget mungkin ada yang bekerja dan mungkin ada yang terawih. Jadi nanti kita sepakati jam berapa kita mengadakan kuis, dan kuis ini sebenarnya bersifat wajib ya teman-teman ya. Saya usahakan agar bisa terwujudkan gitu. Jadi ada pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga teman-teman tidak bosan untuk belajar bahasa Inggris. Next, the last you have to finish tugas pertemuan 4. Seperti biasa akan ada tugas mingguan. But don't worry, saya sudah membuat tugas pertemuan keempat itu seenak mungkin sehingga teman-teman akan tahu jawabannya gitu. Nah loh, yang penasaran bisa langsung download ya. Oke, jadi itu tadi ya untuk penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan kegiatannya. Yang pertama tadi baca teks. Setelah baca teks, teman-teman menuju ke ruang diskusi. Di situ saya sudah memberikan arahan untuk membuat kalimat past tense dan juga simple present perfect tense. Kalau teman-teman belum menonton videonya, saya akan bahas beberapa perbedaan antara simple past tense dan juga simple present perfect tense. Jadi simple past tense ya itu adalah tenses yang digunakan di masa lampau tapi sudah berakhir. Alright, dan bedanya sama simple present perfect tense adalah sama-sama dilakukan di masa lampau tapi efeknya masih ada sampai sekarang gitu. Perbedaannya itu kalau past tense itu udah berakhir ya, tapi kalau present perfect tense masih ada sampai sekarang. Contohnya kayak ya teman-teman tahu sendirilah ya. Oke, apa sih Bu? Next, perbedaan yang kedua adalah penggunaan verbnya. Kalau past tense itu pakai verb 2, tapi kalau simple present perfect tense itu pakai has or have plus verb 3. Ingat, has or have ini tergantung subjeknya ya. Jadi subjeknya misalnya Dewi Ayu, berarti nggak suka S, maka harus pakai have. Ya, sedangkan he, she, it itu suka S, maka harus menggunakan has. Jadi subject plus has or have plus verb 3. Yang namanya kalimat positif itu adalah kalimat statement ya teman-teman ya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah simple past tense ini menunjukkan spesifik waktu tertentu. Bisa teman-teman lihat di sini ada contohnya, I wrote a letter last night. Nah, waktunya tuh last night, tapi sudah berakhir. Saya menulis surat tadi malam. Nah, suratnya tuh sudah ditulis tadi malam. Jadi udah berakhir, nggak ada kegiatan lagi. Tapi kalau yang simple present perfect tense ini, itu ada efeknya nih teman-teman. Contohnya, kalimat positifnya, John has visited her mother since February. John mengunjungi mamahnya sejak Februari. Nah, sekarang masih di situ, masih gitu. Jadi masih ada sampai sekarang. Gitu. Next, untuk yang kalimat negatif, subject plus did not plus verb 1 ya. Kayaknya ini sudah pernah dipelajari saat SMA ya. Jadi saya hanya mengulang saja. Nah, kalau misalnya past tense ini
Contoh kalimat negatifnya itu I did not write a letter last night. Kalau negatif ingat pasti ada kata-kata not-nya. Itu adalah ciri-ciri kalimat negatif. Nah, sedangkan yang present perfect tense ya subject plus has or have plus not plus verb 3. Jadi nggak dirubah lagi ya. Kalau yang simple present perfect tense ini semuanya verb 3. Tapi kalau simple past tense ya itu negatif dan juga kalimat tanyanya dirubah menjadi verb 1. Itu perbedaannya. Jadi teman-teman kalau kesulitan please dibaca materinya, oke? Saya sudah menyediakan agar teman-teman tuh mudah dalam belajar. Jadi silahkan dibaca lagi. Alright, next ya. Tadi John has not visited her mother since February. Jadi tinggal dimasukin aja tuh perumusnya, subjeknya John has, terus ada not, visited verb 3, her mother since February. Kayak gitu. Next, itu yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Jadi did-nya taruh depan ya. Did plus subject plus verb 1. Did I write a letter last night? Gitu. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja tuh pattern-patternnya ya. Sama halnya juga dengan simple present perfect tense. Kalau membuat kalimat tanya, tinggal patternnya has, subjeknya John, verb 3-nya visited, bla 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 bla, since February, tanda tanya gitu. Dan kalian sudah mengerjakan ruang diskusi. Jadi jangan ambil pusing ya, karena memang bahasa Inggris itu nggak cuma matematika aja ternyata yang punya rumus, bahasa Inggris pun sama punya rumus, agar kita bisa tahu bagaimana cara mengerjakan dengan benar. Ada orang bilang kalau Inggris itu pakai feeling gitu, iya kalau feelingnya benar, kalau feelingnya salah, feelingnya buruk, feelingnya itu selalu negatif gitu kan. Jadi kadang nggak tepat gitu, makanya harus pakai rumus. Nah, teman-teman juga bisa pakai yang ana. Ana itu adjective non adverb. Kalau ini tanpa verb ya, teman-teman ya. Jadi misalnya nih, ada contoh yang kalimat positifnya in was here last meeting. Here ini adalah adverb ya, kata keterangan di sini gitu. Jadi nggak pakai verb. Sama halnya dengan yang simple present perfect tense. Kalau pakai yang ana, adjective non adverb. Contohnya sick ya. Dea has been sick in the hospital. Sick di sini adalah kata sifat, maka dia tidak membutuhkan verb atau kata kerja. Nah, jika memang kalimat itu tidak membutuhkan kata kerja, maka penggantinya adalah menggunakan to be. Ya kan, to be ini kalau verb 2, to be ini kalau di past tense itu was or were, tapi kalau di present perfect tense itu has been atau have been, tergantung sama subjeknya. Alright, tinggal dimasuk-masukin aja dan teman-teman udah jadi deh diskusinya gitu. Nah, terus di tugas pertemuan keempat itu saya memberikan teks gitu ya. Teksnya saya copy aja. Kemudian di situ saya udah memberikan highlight atau keywords. Jadi gimana sih caranya untuk menjawab pertanyaan pada sebuah teks yang deskripsinya itu panjang gitu. Kemarin sudah sempat saya singgung ya. Jadi yang pertama adalah fokus dengan pertanyaannya. Pertanyaannya tuh apa? Fokus ke situ. Jangan sampai pertanyaannya A, tapi teman-teman cari jawabannya tuh B, C, D, E, F, G gitu. Jadi so wasting time. Kenapa sih harus fokus sama pertanyaannya? Sehingga teman-teman akan menemukan keywords. Kata kunci dari pertanyaan itu apa? Akhirnya efisien kan waktu untuk mengerjakannya. Dan jangan lupa bisa double checking ya. Udah cukup sih menurut saya kalau double checking. Nggak perlu triple checking karena double checking itu udah 2 kali pengecekan. Jadi setelah itu believe. Oke, kayaknya jawaban gue udah bener nih gitu. Gini caranya. Misalnya nih ada pertanyaan. What makes people feel better when they are feeling stressed or depressed? Sorry, I have to highlight this. Nah, here, so what makes people feel better when they are feeling stressed or depressed? Kata kuncinya adalah feeling stressed or depressed. Jadi teman-teman tidak usah baca keseluruhan teks, hanya fokus pada keywords. Oke, keywordnya feeling stressed or depressed. Maka cari, oh ini ada feeling stressed or depressed. Berarti apa sih pertanyaan tadi? What makes people feel better? We often eat to calm down or to cheer up. Jadi calm down or to cheer up itu kan feeling better ya, lebih kalem, lebih semangat gitu, itu kan feeling better. Maka jawabannya adalah what makes people feeling better when they are feeling stressed or depressed? Eat, ya kan? Just eat. People eat to calm down or to cheer up when they are feeling stressed or depressed. Next. Can certain foods make people better? Nah, ini kata kuncinya tuh certain foods make people better. Silahkan dicari. Saya udah highlight di situ. Certain foods really makes us feel better. Nutrition expert say yes.
Berarti jawabannya, can certain foods make feel better? Yes, gitu. Only yes. Jadi memang semudah itu gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya jawab pertanyaan, fokus sama keywords-nya, and then teman-teman bisa menemukan jawabannya. Alright. Jadi segitu ya teman-teman untuk materi hari ini. Semoga penjelasan saya bisa teman-teman mengerti. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, kalau nggak paham silahkan kita diskusi di ruang WhatsApp group. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.